Kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira, kabar baik. Pasukan elit Israel, Brigade Golani, ditarik mundur 100% dari Gaza. Hal ini teman-teman semua menjadi sebuah pukulan serius terhadap mental prajurit IDF yang saat ini masih bertarung dengan Hamas. Ya, teman-teman semua, ini informasinya saya dapat dari Okezone di salah satu artikel yang berjudul Pasukan Elit Israel Ditarik Mundur setelah alami kekalahan besar di Gaza. Oke, teman-teman semua, saya akan berusaha merangkum informasi ini. Ya, pasukan elit Israel yang bernama Brigade Golani ini disebut-sebut adalah pasukan terbaik Israel yang mendapatkan pelatihan lebih banyak dan juga skill yang di atas rata-rata. Tapi nyatanya, teman-teman semua, menurut informasi versi pejuang Palestina, hari pertama atau pekan pertama mereka diturunkan ke jalur Gaza, ya, ke Gaza Selatan di Khan Younis, mereka langsung kehilangan 1/4 pasukannya. Dan tentu ini adalah kerugian besar yang berusaha ditutup-tutupi oleh pemerintah Zionis Israel. Kenapa? Nih teman-teman semua, mungkin informasi yang beredar saat ini Israel baru kehilangan 496 pasukan. Ya, itu versi yang dilaporkan oleh pemerintah Zionis Israel, PM Netanyahu, terhadap publik Israel. Tapi dari sumber para pejuang Palestina ini ya menyebutkan bahwa pejuang Palestina berhasil mengeliminasi hampir 5.000 prajurit Israel dan 1.200 IDF. 1.500 IDF. Nah, tentu teman-teman semua, ini angka yang sangat luar biasa besar, hampir 10 kali lipat daripada rilis resmi pemerintah Zionis Israel. Dan ini adalah sebuah kabar baik. Ini adalah sebuah kabar baik untuk para pendukung Palestina, dan juga mungkin ini adalah sebuah kabar malapetaka besar bagi para simpatisan Zionis. Nah, teman-teman semua, kembali lagi ke Brigade Golani yang disebut-sebut tentara elitnya Israel. Mungkin kalau di kita ibaratnya Kopassus atau misalnya pasukan elitnya Israel ini, Brigade Golani ini sudah mulai ditarik teman-teman semua, dan dilaporkan bahwa malam tadi seluruh anggota Brigade Golani sudah steril dari Gaza. Ya, teman-teman semua, ini kata PM Israel, ya, Benjamin Netanyahu, adalah sebuah strategi terbaru untuk memenangkan pertempuran. Mereka menyebut bahwa mereka ingin fokus melakukan serangan udara ke jalur Gaza. Tapi teman-teman semua, ya, serangan udara ini kebanyakan menargetkan warga sipil. Jadi teman-teman semua, ini adalah sebuah upaya genosida ketika prajurit Israel tak mampu untuk menumpas atau mengalahkan para pejuang Palestina. Akhirnya mereka pun mundur dan berusaha menggunakan trik kotornya, trik liciknya dengan menggunakan serangan-serangan udara. Kita tahu sampai detik ini, ya, di hari ke-83 konflik Israel Palestina sudah lebih hampir 23.000 sipil yang gugur. Dan dikonfirmasi ada mungkin angkanya bisa naik ke 27.000 karena masih banyak ribuan orang yang hilang dan tidak ditemukan jasadnya. Ya, teman-teman semua, ini tentu menjadi sebuah kekalahan yang sangat-sangat memalukan bagi tentara Zionis Israel. Ditambah saya membaca salah satu press release dari jubir Hamas, ya, jubir pejuang Palestina Abu Ubaidah, yang menyebut bahwa para pejuang telah menghanguskan lebih dari 700 kendaraan militer atau tank Merkava. Tuh, hitung sendiri, kalau misalnya tank Merkava satu harganya $6 miliar, dikali misalnya 700, udah berapa kerugian yang harus diderita Israel akibat invasi daratnya. Tapi kenapa sih, teman-teman semua mungkin bertanya, kenapa sih Israel nggak mampu menghadapi pasukan Hamas yang mungkin hanya dibekali oleh roket-roket RPG, roket-roket peninggalan Uni Soviet, atau roket-roket yang konvensional? Padahal Israel mempunyai dukungan artileri, dukungan udara, dukungan pasukan darat yang mumpuni.
ditambah juga finansial yang tak ada henti-hentinya dari negara-negara pendukungnya seperti Amerika, seperti Uni Eropa. Tapi kenapa pasukan Israel nggak mampu? Bahkan ada juga videonya ya teman-teman semua, tentara Israel yang menangis ya. Tentara Israel yang menangis minta pulang, katanya saya nggak mau mati, saya seperti melawan hantu, saya tidak bisa menembak, tidak bisa menemukan Hamas. Tapi tahu-tahu tank-tanknya mereka sudah diledakkan, sudah dihancurkan, dibombardir oleh para pejuang Palestina. Nah, ini tidak lepas teman-teman semua dari taktik gerilya dan juga tunnel ya, atau terowongan-terowongan para pejuang Palestina yang memberikan serangan-serangan kejutan terhadap para pasukan IDF. Jadi taktik IDF ini adalah taktik perang taktik perang modern ya, memang adalah taktik perang modern dengan menggunakan bantuan artileri, dukungan serangan jarak jauh, dukungan udara, dan juga dukungan alat-alat berat, tank baja atau kendaraan lapis baja lainnya. Nah, jadi mereka itu, IDF itu meyakini bahwa jika suatu wilayah sudah diratakan oleh serangan udara, terus dilanjutkan digempur dengan artileri, nah lanjut para tank-tank Merkava maju di depan dan diiringi oleh infanteri bahwa tempat itu sudah steril. Tapi nyatanya tidak teman-teman semua. Tempat yang dianggap mereka aman, sudah mereka sisir, tiba-tiba bisa menjadi sebuah neraka baru. Dikarenakan tiba-tiba ya pasukan pejuang Palestina muncul dari tanah yang awalnya mungkin memang bukanlah sebuah terowongan, tetapi tiba-tiba itu menjadi sebuah akses keluar atau akses masuk para pejuang Palestina. Dan disinilah titik buta para tentara Israel. Kita lihat di beberapa video yang mungkin sudah ditayangkan di YouTube bahwa bagaimana seorang pejuang Palestina bisa berlari dengan cukup aman dan menempelkan bahan peledak di bawah tank-tank Merkava dan kemudian diledakkan. Masya Allah, ini tentu adalah sebuah bantuan juga dari Allah dan juga syariatnya adalah kecerdikan dari para pejuang Palestina di jalur Gaza. Nah, teman-teman semua, inilah taktik yang juga berhasil menaklukkan Amerika di perang Vietnam dulu, di mana Vietnam juga menggunakan perang terowongan menghadapi kekuatan militer Amerika yang puluhan kali lebih hebat dengan bantuan alat-alat militer yang canggih. Tapi ternyata mereka tidak mampu mengalahkan pasukan terowongan Hamas. Nah, tentu teman-teman semua, ini adalah salah satu strategi jitu para pejuang Palestina untuk bisa menaklukkan para prajurit Israel. Karena setelah melakukan serangan, kita tahu langsung ditarik mundur. Lakukan serangan, tarik mundur. Lakukan serangan, tarik mundur. Nah, ini tentu akan membuat mental dari prajurit-prajurit Israel ini down. Bahkan dalam laporan hampir ada 11.000 pasukan Israel yang mengalami gangguan kejiwaan pasca ditugaskan di Gaza. Ya teman-teman semua, ini angka yang sangat-sangat besar, hampir 11.000 tentara Zionis Israel yang mengalami gangguan jiwa akibat beratnya medan tempur di Gaza. Ya, Perdana Menteri Israel mungkin tidak akan mengalami beratnya perjuangan tentara Israel di Gaza karena hanya bisa menunjuk kamu maju. Ya, para pejabat-pejabatnya tidak akan merasakan begitu beratnya melawan tentara pejuang-pejuang Palestina. Karena itu mereka terus saja mengirimkan, misalnya ini Brigade Golani ditarik, nanti misalnya dikirim lagi Brigade Yahudi yang lain, Brigade Israel yang lain. Setelah mereka kalah ditarik lagi. Akhirnya setelah begitu banyak kekalahan, setelah ratusan tank baja mereka hancur, mereka pun memutuskan untuk kembali menggunakan strategi bombardir Gaza. Mereka ingin melenyapkan 100% warga Gaza, membersihkannya dan mendirikan pemukiman-pemukiman baru. Tapi ini bukan tanpa masalah juga teman-teman semua. Strategi ini tentu akan ditentang oleh banyak sekali negara termasuk Amerika Serikat yang sudah sangat pusing dengan banyaknya tekanan internasional bahkan dari para sekutu-sekutunya. Di voting terakhir, teman-teman, resolusi perdamaian Gaza, Israel ini hanya mendapatkan suara abstain dari Amerika.
Ya, jadi 13 di sini sudah mendukung, 2 abstain. 2 abstain ini adalah Rusia dan juga Amerika. Jadi dukungan internasional untuk agresi militer Israel ke jalur Gaza sudah mulai berakhir. Dan beberapa prediksi Pentagon mengatakan bahwa perang akan diakhiri di akhir tahun ini. Jadi mungkin hanya 2 hari lagi. Oke, kita bakal terus pantau teman-teman semua jalannya pertempuran, jalannya konflik Israel Palestina di jalur Gaza ini, ya, dengan laporan yang cukup mengejutkan dari versi para pejuang bahwa 5.000 IDF sudah terpanggang, ya, pindah server. Ini kabar baik ditambah juga ditariknya pasukan elit Israel. Ini menunjukkan bahwa Israel mengalami kekalahan yang sangat luar biasa dan tidak pernah mereka bayangkan. Oke, itu saja teman-teman kabar baik dari Supreme Detector hari ini. Mudah-mudahan kita dapat kabar baik lain, ya. Mungkin misalnya Tel Aviv berhasil dikuasai oleh Palestina dan Israel berhasil ditaklukkan, dikalahkan. Ya, kita tentu bakal menyaksikan perkembangan-perkembangan terbarunya. Itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.